Om Swastiastu, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya sehat dan berbahagia ya. Berjumpa lagi dengan Ibu di sini di kelas 11 dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Pertemuan pertama kita awal dengan materi teks prosedur. Yang pertama kita lihat KD yang ada dalam teks prosedur di sini ya. Anak bisa baca sendiri di sini, baik KD maupun IPK-nya. Oke, sudah lanjut. Adapun materi yang akan Ibu sampaikan dalam slide berikut ini ada 8. Yang pertama contoh teks prosedur, 2 pengertian teks prosedur, 3 tujuan teks prosedur, 4 ciri teks prosedur, 5 struktur teks prosedur, 6 kaidah kebahasaan teks prosedur, 7 macam-macam teks prosedur, dan 8 fungsi teks prosedur. Nah, sekarang kita lanjut pada contoh yang Ibu sajikan berikut. Contoh teks prosedur dengan judul prosedur membuat SIM C. Setiap pengguna kendaraan harus memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Untuk pengguna kendaraan sepeda motor diwajibkan memiliki SIM C. Berikut langkah-langkah membuat SIM C. 1. Siapkan fotokopi KTP. 2. Buat surat keterangan sehat jasmani dan rohani. 3. Ambil atau beli permohonan pembuatan SIM sesuai dengan tarif yang telah ditentukan untuk pembuatan SIM baru. Isi formulir permohonan dengan lengkap dan benar untuk kemudian diserahkan ke petugas di loket yang telah disediakan. Tunggu hingga nama Anda dipanggil. 5. Setelah nama Anda dipanggil, Anda akan diminta mengikuti ujian yang terdiri atas 2 tahap, yakni ujian teori dan ujian praktik. 6. Setelah lulus kedua ujian di atas, Anda akan menunggu panggilan ke loket untuk melengkapi data seperti tanda tangan, sidik jari dan foto. Semuanya dilakukan secara elektronik dan digital. Tahap terakhir adalah menunggu hingga nama Anda dipanggil untuk mengambil SIM yang sudah jadi di loket pengambilan SIM. Demikian prosedur atau langkah-langkah membuat SIM C. Selanjutnya, pengendara harus mengikuti aturan berlalu lintas agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Demikian contoh teks prosedur. Sekarang kita lanjut pada pengertian teks prosedur. Teks prosedur merupakan teks yang berisi tentang langkah-langkah atau tahap-tahap untuk melakukan suatu hal, baik melakukan suatu kegiatan tertentu maupun membuat sesuatu yang disajikan secara berurutan. Tujuan teks prosedur. Adapun tujuan teks prosedur yaitu untuk membantu pembaca atau pendengar memahami bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu dengan tepat, atau dengan kata lain, tujuan penulisan teks prosedur yaitu untuk memperoleh hasil akhir. Ciri teks prosedur. 1. Menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif. 2. Terdapat panduan yang harus dilakukan. 3. Menggunakan kata kerja aktif. 4. Menggunakan konjungsi atau kata hubung. 5. Terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. 6. Menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat dan cara. Serta 7. Terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Kita lanjut dengan struktur teks prosedur. Yang pertama, pernyataan umum. Nah, sini pernyataan umum berisi hal-hal yang bersifat umum terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Kemudian berikutnya ada tahapan atau langkah-langkah. Yang ketiga atau selanjutnya adalah penegasan. Dengan melihat struktur teks prosedur ini, anak-anak bisa memilah
mana bagian pernyataan umum, bagian tahapan-tahapan atau langkah dan penegasan pada contoh teks prosedur yang sudah Ibu sajikan tadi. Baik, kita lanjutkan dulu. Kita lanjut dengan kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kata kerja imperatif atau kata kerja perintah, seperti kata gunakanlah, ceritakanlah, tunjukkan, kemudian ada kata pastikan, lakukan, dan sebagainya. Yang kedua, menggunakan pernyataan persuasif. Pernyataan persuasif di sini bersifat mengajak, mengimbau juga di sana. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata teknis. Artinya di sini banyak menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Yang keempat, menggunakan konjungsi penjumlahan. Konjungsi ini adalah kata hubung. Misalnya penambahan seperti selain itu, kemudian selanjutnya, bisa juga pertama, kedua, dan seterusnya. Yang terakhir, menggunakan deskripsi alat. Apabila prosedur itu berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran rinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Lanjut dengan jenis teks prosedur. Yang pertama ada teks prosedur sederhana, yaitu teks prosedur yang dapat ditempuh hanya dengan 2 atau 3 langkah saja. Yang kedua, teks prosedur kompleks, yakni teks prosedur yang terdiri atas banyak langkah dan langkah-langkahnya pun berjenjang dengan sub langkah pada setiap langkahnya. Yang ketiga, teks prosedur protokol, yakni teks prosedur yang langkah-langkahnya tidak terlalu ketat atau tidak terlalu rumit dan mudah untuk dipahami. Kita lanjut dengan fungsi teks prosedur. Adapun fungsi dari teks prosedur adalah menyajikan informasi perihal langkah-langkah melakukan suatu kegiatan agar kita dapat mengetahui secara rinci langkah melakukan suatu kegiatan. Baiklah anak-anak, demikian tadi materi tentang teks prosedur. Sekarang Ibu ada anak-anak untuk berlatih menyusun teks prosedur. Yang pertama, urutkan kalimat-kalimat yang tersusun acak berikut supaya menjadi teks prosedur dengan struktur teks, tujuan, dan langkah-langkah. Yang kedua, untuk memudahkan kerja dalam mengurutkan kalimat-kalimat itu, perhatikan penanda wacana seperti pertama, lalu, setelah itu, kemudian, dan akhirnya. Nah, ini teksnya. Silakan kalian kerjakan. Yang mana yang pertama, yang mana yang kedua, dan seterusnya. Yang mana berupa tujuan dan yang mana berupa langkah-langkah. Baik, sekian materi untuk teks prosedur kali ini. Ucapkan terima kasih atas atensi anak-anak. Oke, terima kasih. Tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Selamat pagi dan salam sejahtera. Sehat selalu untuk kita semua.